Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini seperti biasa gua tuh mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gue ingetin lagi kalau ceritanya tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita lain dari versi Overlord. Yang gua bahas di video kali ini tuh adalah Overlord bagian 2 untuk chapter 23 yang tentunya untuk versi web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari beberapa hari setelah Magicaster legendaris yaitu Fluder mulai resmi menjadi siswa di Akademi Sihir Kekaisaran. Dan kemampuan Fluder ini udah diperlihatkan ketika ada latihan sihir. Orang-orang tentunya kagum sama kemampuan sihir yang dimiliki sama Fluder. Di sini juga, walaupun Fluder udah beberapa hari menjadi siswa, para siswa lain tuh masih tetap aja canggung kalau misalkan ada di dekat Fluder. Mereka tuh nggak berani ngobrol sama Fluder. Dan ketika ada Fluder, suasana pasti langsung jadi hening. Saat ini, Fluder didatangi sama seseorang bernama Gida. Gida di sini menawarkan diri untuk bergabung dengan tim Fluder dalam ujian promosi. Oh ya, jadi udah beberapa hari ini banyak siswa yang hebat dalam sihir. Mereka tuh menawarkan diri untuk bergabung dengan kelompok Fluder, tapi Fluder ini selalu menolak dengan alasan yang sama. Nah, jadi karena yang datang adalah siswa-siswa hebat dan bangsawan tinggi, Fluder selalu beralasan kalau sebaiknya siswa hebat itu menjadi pemimpin dalam setiap kelompok. Fluder tuh ngerasa kalau bangsawan tingkat tinggi harusnya tuh mulai belajar memimpin kelompok karena mereka tuh adalah calon-calon pemimpin dari bangsawan di Kekaisaran. Nah, makanya Fluder tuh selalu menolak para siswa tingkat tinggi. Dan dia tuh selalu menyuruh para siswa tinggi itu untuk menjadi pemimpin dari kelompok. Jadi nggak perlu bergabung dengan Fluder. Ya, tentunya itu cuma alasan dari Fluder. Dan untuk menyenangkan hati siswa-siswa yang ditolak, Fluder juga selalu ngomong kalau dia tuh bakal mengingat nama mereka. Ya, bagi para bangsawan tinggi tentunya udah sangat senang kalau nama mereka tuh diingat sama seseorang yang menjadi legendaris di Kekaisaran. Saat ini Jet mencari Nemel karena mereka tuh udah janjian. Terlihat saat ini kalau Nemel dipojokkan ke dinding oleh Rangobur. Nemel di sini terlihat sangat panik dan dia tuh seperti minta tolong. Jet di sini langsung menanyakan Rangobur tentang apa yang terjadi. Nemel juga di sini langsung sembunyi di belakang Jet. Di sini ada sedikit ketegangan, tapi pada akhirnya mereka pun berpisah. Jet di sini kesal karena dia tuh selalu diganggu sama Rangobur. Jet di sini berpikir tentang gimana cara dia bisa mengatasi Rangobur. Jet tuh ngerasa gak bakal tenang kalau Rangobur selalu ganggu Nemel. Jet terus berpikir dan dia pun akhirnya udah membuat keputusan. Jet dan Nemel saat ini pun akhirnya kembali ke kelas. Jet saat ini udah membuat keputusan dan dia tuh melihat ke Fluder yang saat ini tuh lagi dikerumuni sama orang-orang yang mau jadi kelompok dari Fluder.
Jet tanpa basa-basi di sini langsung memberanikan diri untuk menawarkan diri kepada Fluder. Mendengar itu tentunya kelas jadi heboh. Ya, mereka tuh heboh karena Jet bukanlah bangsawan tinggi. Jadi bisa dibilang kehebohannya tuh karena mereka tuh mengejek Jet yang saat ini tuh nggak sadar sama posisinya. Jet di sini tuh bertaruh dengan menawarkan diri kepada Fluder. Kalau ditolak, udah pasti Jet tuh bakal dihina dan direndahkan sama orang-orang. Dan kemungkinan besar Rangobot bakal semakin berani untuk merendahkan Jet. Ya, tapi kalau Fluder menerimanya, hal itu tentunya bisa membuat serangan balik terhadap orang-orang yang udah menindas Jet. Sebenarnya, alasan Jet menawarkan diri, dia tuh udah mengamati sekitarnya. Dan Jet tuh ngerasa kalau Fluder tuh mau sekelompok dengannya, makanya Jet tuh menawarkan diri kepada Fluder. Nah, di sini kelas tuh ternyata dibuat heboh. Ternyata Fluder tuh tanpa basa-basi langsung menerima tawaran dari Jet. Para siswa terkejut dengan hal itu. Rangobot di sini bahkan sampai terengah-engah karena Jet tuh saat ini menjadi kelompok dari Fluder. Jet dalam hatinya senang karena akhirnya diterima. Itu artinya Nemel tuh saat ini nggak bakal diganggu lagi. Karena kalau ganggu Nemel, itu sama aja bisa membuat permusuhan dengan kelompok Fluder. Oh ya, jadi Jet tuh satu paket kelompoknya dengan Nemel. Jadi sekarang yang di kelompok tuh ada Fluder, Nemel, dan Jet. Saat ini setelah pulang sekolah, Jet mutusin untuk menuju ke ruang OSIS dan dia mau bertemu dengan Friane. Friane yang merupakan orang baik, dia tentunya menyapa Jet dengan ramah. Jet di sini ngasih tahu tentang kemungkinan alasan Fluder menjadi siswa. Dan itu kemungkinan semuanya tuh karena Fluder mau bertemu sama Jet. Friane di sini tentunya tersenyum mendengar hal itu. Omongan Jet ini seperti omongan orang gila yang terlalu percaya diri. Ya pastilah omongan kayak gitu dianggap gila karena nggak mungkin Magicaster legendaris tuh mau jadi siswa hanya untuk bertemu sama satu siswa. Dan lebih gilanya lagi nggak mungkin lah kalau Jet adalah siswa tersebut. Alasannya karena Jet bukanlah bangsawan tinggi. Jet di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh ada alasannya. Tentunya Jet tuh di sini nggak langsung ngasih tahu alasannya. Jet tuh sangat mengerti apa yang dibutuhkan dalam negosiasi. Dia tuh mencoba untuk menarik minat Friane supaya Friane tuh mau ngasih informasi ke dia. Jadi tujuan Jet datang ke Friane tuh untuk mencari informasi. Friane di sini nunjukin sifat aslinya. Friane tahu kalau Jet tuh mencoba untuk mencari informasi dari Friane. Friane di sini ngingetin Jet kalau dia tuh udah banyak membantu Jet. Jadi kalau Jet ngotot mau dapetin informasi dari dia, itu artinya Jet tuh adalah orang yang gak tahu diri dan Jet tuh gak bisa balas budi. Jet di sini gak peduli sama kata-kata tersebut. Jet di sini langsung ngasih tahu kalau Fluder tuh sekarang udah gabung dengan kelompoknya dan Nemel. Mendengar itu Friane di sini terkejut dan dia tuh menundukkan kepala karena udah ngomong gak sopan terhadap Jet. Jet di sini mengerti kalau Friane ini memanglah bangsawan. Friane yang sekarang tuh bukanlah Friane yang dikenal sama Jet. Nah, karena Friane udah mulai kooperatif, Jet di sini ngasih tahu alasan Fluder jadi siswa. Jet ngasih tahu itu semua tujuannya tuh supaya masuk menjadi kelompok Jet. Jet di sini tentunya ceritain pertemuan dia dengan seorang pelayan bangsawan. Oh ya, yang dimaksud di sini adalah Sebas. Jet di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh saling terhubung dan bisa dibilang sangat sulit kalau dibilang kebetulan. Jet tuh udah mengamati hal itu dan seharusnya deduksinya tentang Fluder yang mau sekelompok dengannya tuh adalah kebenaran. Mendengar cerita dari Jet, Friane di sini terdiam. Dia tuh sangat terkejut mendengar hal itu.
Itu artinya Fluder tuh saat ini jadi siswa karena diperintah seseorang. Tapi di sini Jet tuh ngasih tahu kalau dia tuh nggak tahu orang itu. Jet di sini ngasih tahu soal kesatria bernama Ray yang telah menjemputnya untuk bertemu dengan pelayan bangsawan. Mendengar itu, Friane di sini ngasih tahu kalau orang yang ada di balik semuanya itu semua adalah bangsawan pangkat Archduk, yaitu Ainz Olgal. Jet di sini udah mendengar tentang bangsawan baru, tapi dia tuh nggak tahu banyak informasi tentang Ainz. Friane di sini mengerti kalau Jet ini beneran gak tahu apapun tentang Ainz. Friane di sini pun ngasih informasi. Dia di sini ceritain tentang Ray yang merupakan seorang jenderal. Jadi Ray bukanlah ksatria biasa. Jet di sini terkejut mendengar hal itu. Itu artinya seorang jenderal saat itu mendatangi rumah Jet. Di sini sebelum lanjut, Friane ngasih tahu kalau informasi yang bakal dia kasih selanjutnya tuh adalah informasi yang rahasia bahkan di antara para bangsawan. Jadi di sini Friane nanya, apakah Jet tuh mau tetap dengerin informasinya atau enggak? Jet di sini berpikir sebagai orang biasa tentunya bakal bahaya kalau dia tuh tahu informasi rahasia. Di sini sebelum Jet memutuskan, Friane itu ternyata langsung bercerita. Friane ngasih tahu tentang Fluder yang menawarkan diri untuk mengabdi kepada Ainz. Dan selain itu Jenderal Ray juga bergabung dengan Ainz. Ya intinya kedua orang penting itu bergabung dengan Ainz. Dan kalau Ainz tertarik sama Jet, itu artinya Jet tuh memiliki suatu nilai untuk direkrut. Jet di sini merinding mendengar hal itu. Sosok yang ditakuti seperti monster ternyata tertarik padanya. Jet di sini mengerti dan Jet di sini ngasih tahu kemungkinan Ainz tuh tertarik sama mata dia. Jet ngasih tahu kalau matanya tuh punya kemampuan khusus yang bisa melihat segala ilusi. Jet di sini nggak ngerti kenapa Ainz tuh bisa tertarik sama kekuatannya. Jet juga nggak tahu siapa yang udah ngasih tahu Ainz soal kekuatan dari mata miliknya. Jet di sini tuh mau informasi lebih banyak tentang Ainz. Setelah itu Friane pun akhirnya ceritain semua yang dia tahu tentang Ainz. Setelah cerita mereka pun berpisah. Setelah berpisah, Friane saat ini berpikir. Dia tuh mikirin tujuan Ainz sebenarnya. Kenapa Ainz tuh bisa sampai menyuruh Fluder untuk jadi siswa? Bagi Friane, harusnya nggak mungkin cuma untuk mengintai Jet. Jadi bisa dibilang pasti punya tujuan lain. Oh ya, Friane tuh tentunya nggak secara gamblang ceritain semuanya tentang Ainz. Ada beberapa hal yang nggak bisa diceritain kepada Jet. Contohnya kayak Ainz yang merupakan seorang undead. Dan ada juga pergerakan anti Ainz di sekitar pendeta. Info-info itu tentunya nggak dikasih tahu kepada Jet. Ya intinya nggak semuanya diceritain. Jadi informasi yang lebih rahasia tetap gak bocor. Jet saat ini jalan di koridor dan dia tuh terus kepikiran tentang kenapa matanya tuh bisa menjadi sangat berharga. Bagi Jet, udah banyak item yang bisa melihat ilusi. Jadi harusnya kemampuan matanya tuh bukanlah hal yang spesial. Jet tuh di sini masih nggak ngerti kenapa Ainz tuh menginginkan kemampuan matanya. Ketika lagi jalan, Jet tuh di sini melihat ada keributan. Jadi ada sekelompok pria yang terlihat membuli seorang gadis. Jet di sini menghentikan hal itu. Tapi di sini pria-pria itu beralasan kalau yang terjadi sekarang tuh adalah masalah internal kelompok ujian promosi. Jadi Jet tuh nggak berhak ikut campur. Pria-pria itu di sini terlihat sangat marah dan pria-pria itu menganggap kalau gadis itu nggak berguna. Dan di sekolah ini tuh nggak ada yang mau menerima gadis itu ke dalam kelompok.
Makanya pria-pria itu ngerasa sebaiknya gadis itu menurut, karena kalau enggak gadis itu pasti nggak bakal pernah punya kelompok. Mendengar itu Jet di sini paham situasinya. Gadis itu bisa dibilang dibully dan terpaksa karena nggak punya pilihan. Karena cuma kelompok pria-pria itulah yang mau menerima gadis itu. Jet di sini langsung ngajakin gadis itu untuk bergabung menjadi kelompoknya. Saat ini bisa dibilang kelompok Jet baru 3 orang. Jadi bisa dibilang masih bisa nambah orang. Makanya Jet saat ini ngajakin gadis itu. Pria-pria itu di sini terlihat marah sama tingkah dari Jet. Tapi mereka tuh nggak berani melakukan apapun. Gimana pun juga Jet tuh udah sekelompok sama Fluder. Dan itu membuat orang-orang jadi takut. Singkatnya, Jet membawa gadis itu pergi dari kelompok pria-pria tersebut. Setelah jauh, gadis itu pun akhirnya ngucapin terima kasih karena Jet udah nyelamatin dia. Gadis itu bernama Honesty Agel. Saat ini Jet membawa Honesty ke Fluder yang tentunya untuk kenalin anggota kelompok yang baru. Honesty ternyata di sini tuh nggak tahu kalau dia tuh sekelompok sama Fluder dan itu membuatnya panik dan gugup. Nah, ketika dikenalin, Fluder tuh ternyata nggak masalah kalau Honesty mau gabung ke kelompoknya. Ya intinya selama Jet gak masalah maka Fluder gak masalah. Gak lama tiba-tiba pintu kelas terbuka dan ada seseorang yang memperkenalkan diri dengan nama Nabe. Di sini Nabe menawarkan diri untuk gabung dengan kelompok Jet. Jet tentunya di sini tuh nggak kenal sama Nabe. Tapi ketika dia melihat reaksi Fluder yang sangat terkejut, Jet di sini berpikir kalau Nabe juga terhubung sama Ainz. Di sini Fluder ternyata langsung menerima Nabe dan di sini Nemel sama Honesty juga terlihat hanya mengangguk. Karena anggota lain setuju, maka Nabe pun akhirnya bergabung menjadi kelompok dari Jet. Saat ini Ainz menghubungi Fluder. Ainz ngasih tahu kalau dia tuh udah mengirim Nabe untuk menjadi anggota kelompok. Jadi harusnya sekarang kelompok Fluder tuh menjadi 4 orang. Fluder di sini ngasih tahu, justru sekarang jumlah kelompoknya tuh adalah 5 orang. Ainz di sini terkejut mendengar hal itu. Fluder dalam hatinya tuh nggak ngerti kenapa Ainz terkejut. Bagi Fluder, harusnya Ainz tuh udah tahu semuanya. Ainz di sini tuh mau mengkonfirmasi lagi apakah kelompok tuh sekarang beneran menjadi 5 orang. Nah, mendengar itu, Fluder di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh berkat Ainz. Makanya sekarang kelompoknya bisa menjadi 5 orang. Dalam hatinya, Fluder ini ngerasa dikirimnya Nabe tuh pasti memiliki tujuan. Fluder ini menganggap kalau Ainz itu adalah orang yang sangat jenius. Jadi setiap langkahnya tuh udah pasti memiliki tujuan. Fluder di sini terus mikirin banyak hal. Dia tuh kepikiran soal keanehan tentang orang yang dibawa sama Jet. Fluder menduga alasan Ainz mengirim Nabe itu semua kemungkinan karena Ainz tuh waspada terhadap orang terakhir dari kelompok yang dibawa sama Jet. Ya intinya semuanya tuh masih deduksi dari Fluder. Fluder pun akhirnya di sini mikirin tentang apa yang harus dia lakuin. Fluder tuh ngerasa kalau dia saat ini harus selalu waspada karena ada kemungkinan orang yang dibawa sama Jet tuh berasal dari teokrasi. Fluder juga di sini tuh ngerasa bakal bahaya kalau orang itu menggunakan sihir pesona untuk mendapatkan informasi. Ya intinya semuanya tuh masih deduksi dari Fluder dan Fluder tuh di sini bingung tentang apa yang harus dia lakuin. Fluder pun di sini mutusin mau konsultasi dulu ke Demier. Saat ini Rangoburt tuh lagi kesal dan merenung di taman. Diketahui ternyata Rangoburt ini dikeluarin dari kelompok ujian promosinya. Ya walaupun sebenarnya Rangoburt adalah ketua kelompok,
tapi dia tuh tetap aja dikeluarin sama kelompok. Alasannya itu semua karena anggota kelompok tahu bahwa Rangoburt pernah membuli Jet. Dan karena hal itulah Rangoburt pun akhirnya dikeluarkan dari kelompok. Karena anggota kelompok tuh nggak mau kalau misalkan nantinya Fluder marah kalau tahu tingkah Rangoburt. Rangoburt saat ini tuh lagi pusing. Dia takut kalau rumor tentang hubungan kurang baik antara dia dan Jet tersebar ke bangsawan yang lainnya. Kalau sampai itu tersebar, Rangoburt tuh takut kalau para bangsawan lain bakal menjauhinya. Dan itu tentunya bakal menyulitkan dia kalau harus terputus dengan banyak koneksi. Rangoburt juga di sini tuh pusing karena dia tuh harus mencari kelompok ujian yang baru. Rangoburt tuh harus segera mencari kelompok. Ketika lagi merenung di taman, tiba-tiba datanglah seorang siswa laki-laki yang terlihat juga penyendiri. Rangoburt dan siswa itu mengobrol, dan diketahuilah kalau siswa itu ternyata nggak punya kelompok dalam ujian promosi. Rangoburt tentunya nawarin untuk membuat kelompok bersama. Siswa itu di sini langsung menerima tawaran Rangoburt. Mereka berdua pun berkenalan dan diketahuilah siswa itu ternyata bernama Momon. Saat ini Rangoburt membawa Momon untuk mampir ke rumahnya. Lebih tepatnya Momon lah yang minta karena dia tuh mau bertemu sama ayah Rangoburt. Biasanya Rangoburt pasti bakal menolak tawaran hal itu. Dan dia tuh gak bakal biarin orang yang gak dikenal tuh bertemu ayahnya. Tapi kali ini posisi dia tuh lagi gak bagus. Sangat berbahaya kalau dia tuh menolak tawaran Momon. Karena ditakutkan Momon tuh adalah bangsawan yang lebih tinggi. Nah, ketika lagi sampai rumah Rangoburt, Momon di sini tuh terlihat kagum sama rumah dari Rangoburt. Bagi Rangoburt, Momon ini seperti orang norak yang memalukan. Tapi di sini Rangoburt tuh nggak berani menegur Momon karena cuma Momon lah satu-satunya orang yang mau sekelompok dengannya. Rangoburt juga sebenarnya dalam hatinya tuh bertanya-tanya mengenai identitas sebenarnya dari Momon. Bagi Rangoburt, harusnya orang yang lebih rendah tuh pasti bakal minder dan langsung menyadari kalau mereka rendahan. Tapi Momon ini terlihat santai ketika lagi ngobrol sama Rangoburt. Itu artinya kemungkinan Momon tuh punya status sosial yang jauh lebih tinggi dari Rangoburt. Ya intinya Rangoburt tuh masih belum tahu identitas sebenarnya dari Momon. Rangoburt juga bingung karena setiap Momon ditanya soal nama, Momon tuh gak pernah ngasih tahu nama lengkapnya. Padahal dari nama lengkap, Rangoburt pasti bisa tahu status sosial dari Momon. Tapi Momon ini selalu gak mau mengungkapkan nama lengkapnya. Rangoburt di sini curiga kalau Momon adalah petualang. Karena biasanya ada petualang yang gak pernah mau ngasih tahu nama lengkapnya. Ya tapi sekali lagi Rangoburt tuh masih bingung. Kalau Momon adalah seorang petualang, terus ngapain Momon tuh harus menjadi siswa di akademi? Ya intinya Rangoburt tuh masih gak ngerti tentang identitas sebenarnya dari Momon. Saat ini ayah Rangoburt menyapa Rangoburt. Dan dia juga nanyain soal siswa yang dibawa sama Rangoburt. Rangoburt di sini memperkenalkan Momon sebagai temannya. Ayah Rangoburt yang melihat penampilan Momon, dia tuh di sini menegur Rangoburt. Harusnya Rangoburt tuh memilih teman yang lebih baik dalam hal status sosial. Di sini Rangoburt hanya terdiam. Dia tuh gak mau melukai hati Momon. Karena Momon tuh adalah satu-satunya anggota di kelompok ujian. Di sini Momon langsung minta maaf karena status sosialnya sangat rendah. Tentunya di sini Momon ngomong dengan gaya yang gak sepantasnya terhadap bangsawan tinggi. Rangoburt di sini agak panik karena Momon tuh berani gak sopan terhadap ayahnya. Rangoburt di sini mau menghentikan Momon, tapi ternyata Momon masih terus berbicara.
Di sini, Momon tuh nanyain tentang durasi keajaiban yang terlalu singkat untuk ayah Rangobut. Rangobut di sini tentunya nggak mengerti maksud dari Momon. Tapi Rangobut di sini, dia tuh melihat ekspresi ayahnya yang terkejut seperti tersambar petir. Rangobut juga melihat ke arah kakaknya yang terlihat juga bingung ketika melihat ayahnya. Rangobut di sini nggak ngerti kenapa ayahnya tuh menjadi sangat terkejut dan syok mendengar pertanyaan dari Momon. Momon di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini mau ngobrol, jadi dia tuh butuh ruangan yang kosong. Ayah Rangobut di sini tergagap-gagap dan dia bilang kalau dia tuh bakal segera menyiapkan ruangan kosong dan dia juga nggak bakal biarin siapapun mengganggu. Rangobut di sini baru pertama kali melihat ayahnya yang sedang panik. Rangobut tuh di sini masih gak ngerti apa yang terjadi. Saat ini juga ayah Rangobut langsung mengantar Momon ke ruangan yang udah disediakan. Rangobut di sini semakin penasaran dengan identitas dari Momon. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Rio, Sen, HS, Juli, Syarif General, Tsukasa, Haruka, Rev, Hazik Daniel, Ambrugio, Sasuga, Kuasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.